Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidelia Helga Yudhistira dari kelas 3 DD4 akan menjelaskan soal berikut ini. Suatu menara distilasi digunakan untuk memisahkan etanol air. Umpan berupa campuran uap 40% dan 60%. Liquid terdiri dari 50% mol etanol, kecepatan alir umpan 1000 kmol per jam. Jika diinginkan 95% mol etanol di hasil atas dan hasil bawah 5% mol etanol, tentukan kecepatan alir di distilat dan bottom. Jika menara menggunakan kondensor total dan reboiler parsial atau P sama dengan 1 atm, tentukan jumlah stage pada R total dan jumlah stage ideal jika R sama dengan 1,5 R min. Jika menara tidak menggunakan kolom reboiler tetapi steam dimasukkan langsung ke dasar kolom, tentukan jumlah stage ideal. Di sini diketahui F sama dengan 1000 kmol per jam, XD 0,95, XF 0,5, XB 0,05, P 1 atm, R sama dengan 1,5 R min, YS sama dengan 0, Q sama dengan 0,6. Yang ditanyakan yang pertama yaitu jumlah stage R total, yang kedua jumlah stage ideal tanpa reboiler, steam masuk dari bawah. Ini merupakan ilustrasi gambarnya. Langkah pertama yaitu menentukan neraca massa total. Rumusnya adalah F sama dengan B ditambah D. F sudah diketahui yaitu 1000 sama dengan B ditambah D. B sama dengan 1000 minus D. Ini merupakan persamaan yang pertama. Langkah selanjutnya yaitu menentukan neraca massa komponen dengan mengalihkan dengan fraksinya. F dikali XF sama dengan B dikali XB ditambah D dikali XD. F 1000, XF 0,5 sama dengan B dikali 0,05 ditambah D dikali 0,95. Data ini diperoleh pada keterangan di atas. Hasilnya yaitu 500 sama dengan 0,05B ditambah 0,95D. Dari perhitungan ini ditemukan D sama dengan 500, sehingga B sama dengan 1000 dikurangi D. B sama dengan 1000 dikurangi 500, B ketemu 500. Persamaan ini berasal dari persamaan yang di atas. Langkah selanjutnya yaitu menentukan tabel A323 ini dapat dilihat pada buku Genkoplis halaman 990 tentang kesetimbangan etanol air. Dari tabel yang sudah didapatkan dari buku Genkoplis tentang kesetimbangan etanol air, maka didapatkan suatu kurva seperti ini. Yang berwarna oranye ini merupakan kurva. Setelah itu ditarik garis dari titik 0,0 sampai dengan titik 1,1. Garis ini disebut garis diagonal atau garis 45 derajat. Lalu memasukkan fraksi bottom sebesar 0,05, fraksi feed 0,5, dan fraksi distilat 0,95. Dari titik ini ditarik sampai ke garis diagonal. Setelah garis diagonal dan garis fraksi sudah digambar, selanjutnya yaitu menentukan Q line dengan rumus Y sama dengan Q per Q min 1. Q di sini sudah diketahui pada soal 0,6, sehingga 0,6 per 0,6 min 1. Hasilnya merupakan minus 1,5. Karena hasilnya minus, maka arah Q line ke kiri. Seperti dapat dilihat pada gambar, ditarik dari ujung garis fraksi feed 1,5 ke atas, lalu 1 ke kiri. Kira-kira garisnya ada di sini.
lalu ditarik sampai melewati kurva. Garis A ini merupakan garis keyline. Setelah itu menentukan garis enriching, terlebih dahulu mengetahui intercept lama. Sedangkan pada soal diketahui R sama dengan 1,5 R min. Sehingga ditarik garis dari ujung fraksi distilat sampai menyinggung garis keyline dan kurva, ditarik sampai ke sumbu Y. Di sini ditemukan intercept lama sebesar 0,605. Karena R sama dengan 1,5 R min, maka intercept lama dapat ditulis dengan rumus XD per Rm plus 1 sama dengan 0,95 per Rm plus 1. 0,605 ini didapatkan dari intercept lama yang tadi sama dengan 0,95 per Rm plus 1. Rm plus 1 dipindah ruas ke kiri sama dengan 0,95 per 0,605. Ditemukan hasil Rm sama dengan 1,5702 minus 1, sehingga Rm sama dengan 0,5702. Dari intercept lama ini dapat dicari intercept baru, yaitu R sama dengan 1,5 dikali Rm, R sama dengan 1,5 dikali 0,5702. Hasilnya yaitu 0,8554. Lalu dimasukkan rumus sama seperti pada intercept lama, yaitu XD per R plus 1 sama dengan 0,95 per 0,8554 plus 1. Hasilnya adalah 0,5120. Sama seperti yang tadi, ditarik garis dari ujung garis fraksi distilat, ditarik sampai ke titik 0,5120 di sini. Namun sayangnya garis ini melewati garis kurva, sedangkan tidak diperbolehkan melebihi garis kurva, sehingga garis ini harus diturunkan dan ditarik garis dari fraksi distilat sampai ke sumbu Y. Ditemukan intercept yang dipakai yaitu sebesar 0,19. Garis biru ini merupakan intercept yang digunakan. Disebut juga sebagai garis enriching. Setelah menentukan garis enriching, selanjutnya menentukan garis stripping. Garis stripping ini ditarik dari perpotongan garis fraksi bottom dan garis diagonal, ditarik sampai ke perpotongan garis keyline dan garis enriching. Garis yang berwarna kuning ini merupakan garis stripping. Setelah itu menentukan stage. Mungkin karena terlalu susah jika stage ditarik dari atas, maka saya menarik dari garis perpotongan antara fraksi bottom dan garis diagonal, ditarik sampai memotong garis kurva, lalu ditarik ke kanan sampai ke garis stripping. Begitu selanjutnya, ke atas sampai ke kurva, ke kanan sampai garis enriching, sampai ke ujung dari perpotongan garis fraksi distilat sampai ke garis kurva. Di sini dapat diketahui ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. 8. Ada 8 stage. Maka jumlah stage R total ada 8 stage. Beralih ke soal selanjutnya, yaitu stage ideal tanpa reboiler. Pertama-tama menentukan neraca massa total, yaitu F plus S sama dengan B plus D. F di sini sudah diketahui pada soal, yaitu 1000 plus S sama dengan B plus D.
Selanjutnya, neraca massa komponen sama seperti pada sebelumnya, yaitu mengalikan dengan fraksinya. Sama dengan F dikali XF ditambah S dikali YS sama dengan B dikali XB ditambah D dikali XD. Data F, XF, dan XB, XD ini diketahui pada soal, sehingga hasilnya 1000 dikali 0,5 ditambah S dikali YS sama dengan B dikali 0,05 ditambah D dikali 0,95 sama dengan 500 ditambah S dikali YS sama dengan 0,05B ditambah 0,95D. S sendiri sama dengan R operasi ditambah 1 dikali D dikurangi 1 min Q dikali F. R operasi ini didapatkan dari perhitungan sebelumnya pada soal nomor 1. Sebesar 0,8554 plus 1 dikalikan D dikurangi 1 min 0,6 dikali F. Hasilnya adalah 1,8554D dikurangi 0,4 dikalikan 1000 sama dengan 1,8554D dikurangi 400. Selanjutnya yaitu substitusi neraca massa total. Ini merupakan substitusi dari perhitungan yang sebelah kiri, yaitu F plus S sama dengan B plus D. F 1000 ditambah 1,8554D min 400. Ini dari perhitungan sebelah kiri ini. Sama dengan B ditambah D. 1000 dikurangi 400 sama dengan 600 ditambah 1,8554D sama dengan B plus D. B pindah ruas ke sebelah kiri dan 600 ditambah 1,554D pindah ruas ke sebelah kanan. B seharusnya negatif karena sisi sebelah kiri pindah ruas ke sebelah kanan, maka hasilnya sama-sama positif. Sehingga B sama dengan 600 ditambah 0,8554D. Ini didapatkan dari 1,8554D dikurangi koefisien dari D ini merupakan 1, sehingga hasilnya 0,8554D. B sama dengan 600 ditambah 0,8554 dikalikan 473,42. D ini diperoleh dari perhitungan substitusi neraca massa komponen, yaitu 500 ditambah S dikali YS sama dengan 0,05B ditambah 0,95D. 500 ditambah S dikali 0. Kenapa bisa 0? Karena YS ini sudah diketahui pada soal. Sama dengan 0,05 dikali 600 plus 0,554D. B ini didapatkan dari 600 plus 0,8554D ditambah 0,95 dikalikan D. 500 plus 0 sama dengan 30 ditambah 0,042770 ini dikali dengan yang ada di dalam kurung ditambah 0,95D, sehingga 470 sama dengan 0,99277D. Didapatkan hasil D sama dengan 473,4228. Ini dimasukkan ke persamaan yang ada di sebelah kanan, sehingga dihasilkan B sama dengan 1004,9659. Sehingga R dapat dicari. Ini merupakan hasil dari substitusi yang ada di sebelah kiri, yaitu S sama dengan 1,8554D min 400 sama dengan 1,8554 dikalikan 473,42 minus 400. Hasil S sama dengan 478,389. Langkah selanjutnya yaitu penentuan stage pada kurva yang tidak menggunakan reboiler.
Sebenarnya kurva yang pertama dengan kurva yang kedua ini sama, pengeplotan datanya juga sama, hanya saja yang membedakan adalah pada garis strippingnya. Garis kuning ini merupakan garis stripping. Pada kurva yang pertama, pengambilan datanya diperoleh dari perpotongan antara garis kurva dengan garis fraksi bottom berada di atas, lalu ditarik garis sampai dengan perpotongan garis keyline dengan garis enriching. Namun pada grafik yang kedua ini diambil titik antara perpotongan garis key dan garis fraksi bottom, ditarik sampai ke perpotongan garis keyline dengan garis enriching sehingga garisnya berada di bawah. Dari sini dapat ditarik garis stitch sama seperti sebelumnya dan ditemukan stitch banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi stitch ideal berjumlah 9 stitch. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.